1 tahun ke belakang kita melihat Joko Widodo dijadikan samsak, dijadikan sasaran tembak, diserang terus, ya kan? Bahkan ada orang melaporkan ke polisi, ada juga yang melaporkan ke KPK, katanya Jokowi korupsi, harus ditangkap, diperiksa dan seterusnya. Kalem, sabar. Jokowi bakal ditangkap kok. Jokowi bakal diperiksa oleh KPK. Tenang, sabar dulu. Syaratnya satu, ketika Jokowi terbukti melakukan kejahatan itu semuanya, diperiksa kok. Sabar makanya. Istilah mana buktinya? Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Itu. Tapi apapun alasannya, yang namanya menutup-nutupi kasus korupsi, itu bisa kena pasal juga. Jadi baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Selamat datang di channel Yuda Media HD. Di sini kita akan ngebahas bagaimana ada satu hal yang menarik. Orang-orang yang nggak punya bukti Jokowi itu melakukan korupsi, kok bisa ngelaporin Jokowi ke KPK? Nah, sedangkan Hasto yang katanya punya bukti video puluhan, ada berkas-berkas rahasia yang dikirim ke KONI, ke Rusia gitu, justru dia sembunyikan. Apa ini? Maksudnya apa ini? Ya kan? Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya. Itu ditantang oleh Pak Jokowi, pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombak-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang. Berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang. Jangan orang lagi diombak-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti yang ada. Oke, nggak ada bukti ya. Ini orang tanpa bukti berani nih datang ke KPK dengan tujuan melaporkan Joko Widodo dan keluarga sebagai koruptor yang melakukan pelanggaran korupsi, suap dan apapun tuh dan mereka tanpa bukti. Keren loh. Saya akui keberaniannya. Melaporkan Joko Widodo tanpa bukti. Ini di depan kamera wartawan mengatakan gak ada buktinya. Gak. Wow, ya kan? Melaporkan Jokowi tanpa bukti. Gak ada buktinya. Katanya adanya data. Makanya saya tanya sih, ini bedanya data sama bukti apa gitu. Oke. Ini Ray Rangkuti ya, yang katanya tergabung dalam organisasi Nurani 98 begitu. Oke, ini lucu nih. Kita kasih info yang lucu lagi nih. Ketika Ray Rangkuti melaporkan Jokowi tanpa bukti, ada orang yang punya bukti justru nggak ngelaporin. Namanya adalah Hasto Kristianto. kalau nanti Hasto dan KONI beneran ngerilis video skandal korup para pejabat yang katanya kotak Pandora bom waktu itu, menurut gue alih-alih menjadi pahlawan pembasmi korupsi, gue yakin ini malah jadi backfire, bumerang buat mereka. Kalau video itu keluar, publik akan kebelah dua nih. Satu akan bersorak-sorai dengan terungkapnya banyak kasus korupsi. Yang satu lagi akan memicingkan mata kayak, berarti lo selama ini tahu. Kenapa lo diem aja? Ya walaupun diem aja itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, dia memang nutup-nutupin karena mungkin dia ada terlibat di situ. Atau dia takut kalau dia bongkar, justru dia yang akan dilaporin balik. Pencemaran nama baik lah, UU ITE lah, dan pasal-pasal karet yang banyak itu. Tapi apapun alasannya, yang namanya menutup-nutupi kasus korupsi, itu bisa kena pasal juga. Jadi harusnya bongkar dari awal aja. Ya itulah politik ya teman-teman ya. Gak ada yang motifnya pure demi kebaikan, gak ada. Kalau lo temenan, lo akan lindungi walau lo tahu salah. Kalau lo lagi berlawanan, lo akan serang walaupun gak ada yang salah, tapi dibikin-bikin. That's politics. Jadi kalau nanti beneran dibongkar ini video, motifnya itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan.
Karena Pak Hasto Kristen gitu, jadi bukan. Kenapa bawa agama, bukan itu intinya. Yang jelas ini lucu juga. Ini Pak Hasto sepertinya sedang menyesali apa yang sedang dia lakukan. Bukan apa yang terkait dengan kasus suap Harun Masiku, itu satu penyesalan tersendiri. Tapi dalam prosesnya ketika seharusnya dia membela diri, seharusnya dia membersihkan nama baiknya karena dihubung-hubungkan dengan kasus Harun Masiku, bahkan sekarang statusnya sebagai tersangka, alih-alih ngasih bukti yang bisa meringankan atau membantah tuduhan tersangka dirinya, justru ngasih tahu ke publik bahwa dia menyimpan banyak bukti lain yang itu isinya tentang skandal-skandal pejabat negara. Loh, berarti selama ini menyembunyikan bukti-bukti itu berarti. Kalau misalkan yang dia sebut sebagai skandal-skandal pejabat negara, dari tahun kapan dulu nih? Dari tahun kapan? Kalau misalkan kita hitung PDIP menempati tampuk kekuasaan itu selama Pak Jokowi menjadi presiden, berarti kita hitung dari 2014. Waduh, lama benar menyembunyikan bukti-bukti itu. Hei, menyembunyikan bukti itu adalah melanggar hukum, ya kan? Jadi Pak Hasto sekarang sedang tepuk jidat. Aduh, harusnya gue gak ngomong gitu ya. Harusnya gue bilang saya menemukan bukti akhir-akhir ini gitu. Harusnya gitu. Karena ketika dia bilang dia punya banyak bukti tentang skandal-skandal pejabat negara yang dimana itu kasus-kasus lama gitu ya, berarti dia menyembunyikan. Tapi menarik nih video barusan bilang, ini kenapa disembunyikan? Alasannya dua. Tidak dirilis karena Pak Hasto tahu dia akan terseret dengan apa yang dia buka sendiri, karena itu adalah kotak Pandora ya kan, semua yang ngebuka yang ini kena semua. Atau yang kedua, ya untuk daya tawar Pak Hasto, untuk serangan-serangan politik, untuk sandra-sandra politik. Apalagi emang ada motif lain menyembunyikan bukti yang seharusnya dilaporkan, yang seharusnya bisa dipakai untuk penegak hukum memproses kasus-kasus itu. Untuk apa disembunyikan Hasto? Untuk apa? Ya kan? Ini terkait dengan Pak mantan presiden. Kita juga belum tahu seperti apa sih yang disampaikan. Jadi kami di KPK itu menangani perkara itu secara berjenjang. Mulai ada laporan dari masyarakat ataupun misalkan temuan oleh BPK hasil audit atau BPKP, kemudian kita tindak lanjuti di PLPM atau Dumas, kemudian dari sana tindak lanjuti penyelidikan, kemudian kalau dianggap memang ada peristiwa tindak pidana korupsinya, naik penyidikan, di penyidikan baru dilakukan upaya-upaya paksa, ya, memanggil, menggeledah, menyita, memeriksa orang untuk menemukan tersangkanya. Nah, kita tidak tahu seperti apa ini. Kalau ada laporannya tentunya secara berjenjang, nanti ditunggu saja. Tunggu laporannya ya. Ya. Sampai saat ini di penyidikan belum ada ya. Itu. Jawabannya itu di penyidikan belum ada. Mungkin ada masih ada di PLPM atau di mana. Nanti bisa disusuri. Ya, ini harus masuk. Itu tadi saya sampaikan bahwa prosesnya laporan itu masuk ke PLPM atau Dumas, kemudian diteliti di Dumas. Kalau sudah dinyatakannya layak untuk dilakukan penyelidikan untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi, terbitlah sprindik, kemudian dilakukanlah penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bukti-bukti, dan dinyatakan ini berdasarkan pasal 44 ini naik untuk ke penyidikan. Nah, kita expose, naik penyidikan, di penyidikan kita melakukan upaya paksa, pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Jadi sampai saat ini apa yang tadi Mas Rizky sampaikan itu belum ada khususnya di penyidikan belum ada. Nah, di penyelidikan saya belum monitor, nanti kita cari ya. Oke. Bang Ray Rangkuti sabar ya.
KPK tuh mau bilang begitu, Bang, sabar Bang. Ya kan, katanya sejak 2022 udah kita laporin gak ada ini gak ada itu gitu ya. Sabar Bang. Kalau memang KPK belum menemukan itu menjadi landasan untuk menjadikan Jokowi tersangka, ya gak akan diproses sebagai tersangka Bang. Santai aja. Apalagi konyolnya kan Anda bilang bahwa Anda tidak punya bukti, adanya data. Ya udah biar diolah dulu sama KPK, ditelusuri. Gitu kan? Sabar. Seperti kata saya yang awal tadi, sabar. Jokowi akan ditangkap. Sabar aja. Kalau KPK menemukan bahwa ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum tentang korupsi, suap dan seterusnya. Sabar ya. Terima kasih Pak Roni. Saya hanya singkat saja. Saya Patra MZ, kuasa Pak Hasto Kristianto. Yang saya mau sampaikan, kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002. Saya ulang. Sejak 27 Desember 2002 baru kali ini KPK menerbitkan bukan 2, bukan 3, tapi 4 sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini lebih dari 22 tahun KPK berdiri. Oleh karenanya, kalau ditanya, tentu di KPK sendiri ini pasti tidak bulat ini penyidiknya. Gak akan sepakat. Ya, pasti ada tentu penyidik yang masih baik tuh di KPK. Sprindik pertama 9 Januari 2020. Sprindik kedua 5 Mei 2023. Sprindik ke-3 dan 4 23 Desember. Apa artinya penerbitan sprindik, surat perintah penyidikan? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika diterbitkan sprindik, anggaran Pak, biaya Bu. Maka kalau kita tarik sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, boleh masyarakat pertanyakan berapa sudah anggaran yang dimakan, ditelan, digunakan oleh KPK. Enggak, maksudnya KPK mesti ngirit itu atau gimana? KPK dibatasin berapa juta gitu atau gimana maksudnya? Mentang-mentang Anda adalah sebagai pihak yang harus mempertahankan diri karena Anda sebagai kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Ini lucu lagi. Ini saya mengulangi kalimat saya yang awal ya. Bukannya ini kuasa hukum itu mengeluarkan bukti-bukti baru, menghadirkan saksi-saksi baru untuk memperingan posisi Pak Hasto sebagai tersangka, bahkan bisa pra-peradilan agar status tersangka Pak Hasto dicabut. Bukan ke arah sana. Tapi ini kuasa hukumnya justru menyoroti KPK tuh memproses ini semuanya tuh sudah ngabisin anggaran banyak loh. Terserah KPK. Maksud Anda ngapain? Terus KPK ada batasannya. Waduh, udah 100 juta nih. Ini kasus gak bisa kita proses lagi, kan gak gitu juga. Maksudnya apa ini ya kan? Sekali lagi nih pertanyaan saya. Ini sebagai pihak yang mewakili ya, yang ngurusin kasus hukumnya Hasto Kristianto, kuasa hukumnya ini kok ya sama aja gitu. Bukannya menghadirkan saksi, men-challenge KPK di pra-peradilan. Dengan men-challenge KPK di pra-peradilan tuh bagus, artinya Hasto dan pihak kuasa hukumnya tuh tahu bukti-bukti apa sih yang dimiliki oleh KPK hingga KPK tuh berani menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Nah, dari bukti-bukti yang dimiliki KPK kan kuasa hukum dari Hasto atau Hasto sendiri kan jadi bisa tahu tuh celahnya di mana. Ya kan? Kalau untung-untung menang gitu ya. Untung-untung menang jadi status tersangka itu bisa dicabut. Lah, kalau misalkan status tersangkanya Hasto dicabut oleh KPK, waduh, posisi politik Hasto Kristianto saya yakin langsung melejit.
Hasto Kristianto bisa keluar dari ruang sidang dengan senyum lebar sedikit agak berkaca-kaca, kemudian mengatakan akhirnya hukum ditegakkan. Pasti saya yakin elektabilitas Hasto bakal naik, PDIP bakal dapat simpati rakyat, dan tuduhan-tuduhan mereka ngerasa diamini saja. Berarti Hasto Kristianto sedang dikriminalisasi. Itu harusnya dimainkan, kan politik ya. Enggak, nyerang Jokowi terus.